wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang cantik-cantik. Dapat benar begitu. Yang saya hormati hatur nuhun ibunya waktosna terkait sareng PMM update palitan aksi nyata pada materi transisi PAUD SD mengenai menyampaikan ide, menyampaikan rencana kegiatan kepada rekan sejawat pada MPLS. Itu sebenarnya di aksi nyatanya itu ada 3 pilihan, artinya pilihan anu kedua. Nah ini rencana MPLS yang disampaikan, misalnya ide dari saya mungkin ya Bu, dari saya ingin disampaikan kepada ibu-ibu terkait tadi dari paparan Bapak Kepala Sekolah, kami nanti bisa dipaparkan dan dilengkapi. Misalnya nanti dari ibu-ibu bagusnya seperti apa gitu. Nah ini di MPLS yang tahun sekarang 2023-2024 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya gitu, dimana di MPLS tahun 2023-2024 itu ada istilah kewajiban wajib, ada 5 poin Bu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah pada kegiatan wajib hari ke-1, kegiatan wajib pengenalan potensi diri siswa baru. Sebenarnya ini sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja mungkin mekanismenya yang didesain lebih berbeda atau teknik pelaksananya lebih berbeda. Nah ini tujuan aktivitasnya, siswa saling mengenal guru dan teman sebayanya. Nah ini tahapan aktivitas yang pertama, ini nggak tahu ya Bu kepikirannya apa, kepikirannya yang seperti ini, ngadadak. Siswa diberikan kertas origami warna-warni yang sudah dituliskan nama panggilan oleh gurunya, terus diberikan gambar sayuran, maksudnya untuk mengarah kepada program TDBA nantinya gitu. Jadi si kertas origami itu ditempel dengan sayuran, misalnya warna origaminya merah, kode gambarnya bayam gitu. Di depannya menggunakan nama si anak tapi nama panggilan, tidak nama lengkap. Terus yang keduanya, guru menyiapkan gambar sayuran sesuai warna kertas origami sebagai penentu kelompok, kemudian meminta siswa berkumpul sesuai kode gambar sayuran dan warna pada kertas origami tersebut. Nah guru menyebutkan warna, jadi kan si anak tuh sama ibu tuh dikasih kertas origami yang sudah ditempel dengan sayuran untuk nanti tuh mereka tuh membuat kelompok berdasarkan gambar sayuran dan warna kertas origami. Nah setelah mereka berkumpul dengan warna yang sama dan gambar sayuran yang sama, ini untuk hari pertama ya Bu. Nanti guru selanjutnya mengajak semua kelompok bernyanyi lagu perkenalan diri. Nah sehubungan ini lagunya belum ada, biasanya kan Bunda Nuku sok kreatifnya. Mungkin nanti ada lagu khusus perkenalan diri untuk kelas 1. Ini yang disampaikan di link YouTube ini sebagai gambaran dulu gitu. Intinya anak memperkenalkan dirinya, identitas dirinya. Nah setelah semua kelompok bernyanyi, guru mencontohkan cara berkenalan dengan menyampaikan identitas diri yang lebih lengkap. Kalau awalnya kan sambil bernyanyi kan, namamu siapa kayak gitu lah. Biasanya anak kelas 1, guru kelas 1 kan pintar-pintar ya. Menyanyi Bapak mesti seri cara nyanyi. Biasanya kan nama saya siapa, nama saya itu semua gitu kan per kelompok. Nah kalau di sesi yang berikutnya di kegiatan tahapan kegiatan yang keempat itu memperkenalkan dirinya satu-satu lebih spesifik gitu. Jadi lebih lengkap kayak misalkan nama, alamat, hobi, terus anggota keluarganya, kebiasaan yang dilakukan di rumah atau hal lain yang ingin siswa sampaikan. Kedua suruh bercerita apapun terkait dengan dirinya gitu. Nah itu untuk hari pertama. Masih di hari pertama, guru meminta siswa yang lain mendengarkan, menghargai temannya yang sedang menyampaikan identitas diri. Nanti kan mekanismenya berkelompok Bu, berdasarkan tadi warna dan gambar pada kertas origami gitu. Ketika satu siswa menyampaikan identitas dirinya, yang lain itu mendengarkan sambil belajar untuk menghargai gitu. Kemudian tahapan aktivitas berikutnya, siswa dalam satu kelompok berhadap-hadapan. Tadi kan udah perkenalan per kelompok tuh, supaya lebih kenal, minimal anak ada satu orang ini lebih dekat sama saya gitu. Jadi berhadap-hadapan, kemudian saling menyebutkan nama teman di hadapan sambil bersalaman supaya mereka saling berinteraksi dan semakin kenal satu sama lain gitu. Jadi saling minimal anak tuh saya punya deh satu dulu gitu, di hari pertama itu. Jangan sampai hari pertama masih belum ada satu pun yang dia udah nyaman gitu ya. Nah yang terakhir, guru mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan hari pertama di sekolah. Nah ini rencana hari kegiatan
kegiatan MPLS di hari pertama. Nah, kemudian hari kedua karena ditugas pada PMM-nya merancang kegiatan hari 1, hari 2 dan 3. Jadi ini plan di hari kedua. Nah, hari kedua itu capaian kegiatan wajibnya itu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya terhadap aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah. Nah, ini biasanya sih di MPLS kita sudah sering dilakukan, tapi mungkin ada sedikit perbedaan terkait dengan teknisnya. Tahapan tujuannya siswa mengenal lingkungan sekolahnya. Jadi kan sebenarnya kalau tadi yang disampaikan sama Bapak Kepala ya, transisi itu kan bagaimana anak merasa nyaman, tidak merasa takut, khawatir gitu. Nah, kan boleh ditemani, terus ketika akan misalkan mau pipis tahu harus kemana gitu, ketika misalkan pengen apa harus kemana, itu diperkenalkan di hari kedua. Nah, aktivitasnya yang pertama, guru mengenalkan kegiatan pembiasaan proses pembelajaran di SD. Mungkin akan sedikit berbeda dengan di TK, tetapi kebanyakan di awal mah sama mereka berdoa, terus pembiasaan yang kalau di TK apa ada yang tahu nggak? Nyanyi dulu. Ya pokoknya mah disampaikan lah, ini nanti pembiasaan di awalnya seperti ini gitu. Terus yang kedua, guru mengajak siswa mengenali peraturan di sekolah. Nah, ini peraturan di sekolah juga bisa lewat lagu ya, atau misalkan ibu bisa membuat gambar-gambar di kertas atau tempelan-tempelan sehingga anak bisa memahami poin per poin, nggak yang dijadiin satu gitu, nomor 1 sampai sekian. Kemudian, nah setelah dikenalkan dengan peraturan ini kan di dalam kelas, siswa berkumpul di lapangan upacara gitu. Di poin yang keempatnya ini kepala sekolah mengucapkan selamat datang, memperkenalkan diri kepada siswa. Nah, perkenalan dilanjutkan dengan semua guru, operator dan penjaga sekolah. Ini sebetulnya bisa di hari pertama atau hari kedua. Ini kan namanya penyampaian ide ya Bapak Ibu. Nanti kan bisa disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan. Nah, setelah perkenalan semua stakeholder di sekolah, nah ini salah satu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak kan harus tahu juga seragam yang dipakai di sekolah SDN 1 Negeri dulu tuh kayak gimana gitu ya. Ini nanti fashion show tetap ada seperti tahun sebelumnya, sehingga siswa tahu oh Senin saya pakai baju ini, Selasa ini gitu, minimal ada gambaran lah ya anak itu. Terus yang keenam, siswa dibimbing guru berkeliling ke seluruh area sekolah dan menjelaskan setiap fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Nah, ini mungkin mekanismenya karena kan ada 4 kelas. Seperti biasa mungkin ya alurnya diatur sehingga tidak bentrok di satu titik fasilitas sekolah. Yang terakhir, setelah selesai siswa kembali ke kelas dan merefleksikan kegiatan hari kedua gitu. Nah, tadi yang disarankan sama Bapak Kepala Sekolah ya kayak permainan itu kita bisa sisihkan di hari yang ketiga. Di hari ketiga MPLS, jadi hari 1, hari 2, hari 3 itu harus mencapai 5 ini Bu. 5 kegiatan wajib ini tuh harus tersampaikan di hari 1, 2, 3 gitu. Nanti selebihnya yang tadi berbicara tentang kematangan, bukan kematangan, kemampuan pondasi seperti biasa kematangan. Ini yang ketiga, di hari ketiga itu menumbuhkan motivasi, semangat, cara belajar yang efektif. Ini kan punya kalau hari pertama anak-anak kan masih seneng, tapi kalau di hari pertamanya tidak ada kesan baik, anak-anak pasti hari keduanya kan nggak mau lagi berangkat ke sekolah. Nah, makanya di kegiatan MPLS ini menumbuhkan motivasi, semangat ini menjadi bagian dari interaksi di hari ketiga. Kemudian mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya, baik dengan temannya, gurunya, kepala sekolah, operator, penjaga, keamanan. Nah, yang terakhir, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, etos kerja dan semangat gotong royong. Nah, poin yang ketiga ini tujuan aktivitasnya adalah siswa menunjukkan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau ini targetnya bagaimana nanti anak nyaman belajar di kelas dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah itu berarti di kelas dan di sekolah secara lebih luas gitu. Tahapan aktivitasnya ini nggak tahu namanya apa gitu, mungkin nanti
dari ibu-ibu ide dan gitu ya. Siswa berkumpul di lapangan untuk melaksanakan gebiar gambar ceria gitu ya. Tapi tadi kepikiran yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Siswa menggambar dengan tema sekolahku secara berkelompok berdasarkan kelompok di hari ke-1. Itu usulan dari saya gitu ya, menggambar. Tapi tadi yang dari Bapak Kepala Sekolah sepertinya itu lebih apa ya? Lebih kearifan, nilai-nilai kearifan lokalnya lebih baik gitu, lebih terlihat. Terus yang hari ketiga, nah sebenarnya poinnya di sini Bu, di kegiatan hari ketiga itu bagaimana mengajarkan penggunaan tadi kata tolong, maaf, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya nanti melalui permainan tradisional, bagaimana anak bermain bersama temannya. Sekarang kasenggol, tadi menggambar berarti berbagi alat mewarnai. Kalau misalnya nanti permainan tradisional berarti berbagi space, bergantian alat-alat untuk permainan tradisional gitu. Yang tadi ya siswa diajak untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Oke. Yang berikutnya setelah selesai menggambar, nah ini Bu, kalau misalkan menggambar nanti anak-anak bercerita tentang aksi gambar yang dia buat gitu. Kalau misalkan permainan tradisional, anak-anak bisa menceritakan bagaimana tadi permainannya, senang atau seperti apa. Yang ketujuh, guru meminta siswa yang lain mendengarkan, menghargai. Nah ini pun bagian dari pendidikan karakter ya, ketika temannya berbicara maka harus diam gitu, mendengarkan. Nah yang terakhir, guru mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan hari ketiga. Nah itu Bapak Ibu, ide yang ini kegiatan tahun kemarin lucu ya. Kurang seri udah ketok kararu. Dia fotografer nah Pak. Apakah panasan? Masih malu-malu. Iya, itu mungkin Bapak Ibu ide kegiatan MPLS yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kita mau tambahkan atau revisi, kita bisa diskusikan lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.